Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabatku semua dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk sahabatku semuanya, seperti biasa bagi teman-teman dan kawan sahabat semuanya, bagi yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share, dan sebanyak-banyaknya. Baik, untuk sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengupas tentang aji semar kuning atau bisa disebut dengan ajian pelet semar. Nah, kenapa disebut semar emas? Seperti yang sudah saya bilang tadi, itu karena bagi siapapun yang menguasai ajian semar emas ataupun semar kuning ini, tubuhnya akan bercahaya layaknya emas. Aji semar kuning ataupun biasa disebut dengan pelet semar emas ini itu tidak setenar semar mesem dan semar-semar lainnya. Itu mungkin karena itu tadi, karena sangat sulitnya lelaku untuk mendapatkan ajian ini. Jadi yang perlu dicatat dan perlu diingat untuk sahabatku semuanya, syarat utama untuk bisa menguasai aji semar kuning atau semar emas ini, syarat utamanya itu yaitu jangan sampai kita ini membenci sesama makhluk Allah. Nah, ini yang benar-benar mungkin banyak orang yang belum mampu ataupun tidak mampu untuk melakukan ini. Walaupun dia sudah melakukan tirakatnya, tetapi belum maksimal untuk bisa menguasai ajian ini. Yaitu tadi, karena memang salah satunya persyaratannya adalah kita tidak boleh membenci sesama makhluk Allah. Bayangno bro, awakmu dicakot tengu, awakmu ora oleh jengkel, ora oleh nesoni tengu kuwi mau ya ora oleh dipateni. Bayangkan tengu lo nyakot gatel misal. Dan kita tidak boleh membencinya. Bayangno. Itu salah satunya ya. Jadi untuk syarat yang lainnya itu adalah itu puasa selama 55 hari. Nah, selama puasa 55 hari ini ya, itu perlu dicatat kembali untuk teman-teman dan sahabatku semuanya. Selama puasa 55 hari ini, dan kita harus melakukan beberapa syarat lagi di dalam puasa ini. Yang pertama, puasa 55 hari ini kita harus melakukan yang pertama puasa ngerowot. Apa itu puasa ngerowot? Puasa ngerowot itu adalah puasa yang mungkin sama ya pada puasa-puasa pada umumnya, tetapi yang membedakan di sini adalah puasa ngerowot ini dia hanya berbuka dan sahur ya menggunakan umbi-umbian seperti ketela ataupun ubi jalar ya, singkong. Nah, itu hanya seperti itu saja. Nah, itu kita tidak boleh menambahkan bumbu masakan lainnya. Ataupun kita makan sayur-sayuran, itu pun kita tidak diperbolehkan. Rumput pun tidak boleh ya, rumput apalagi rumput tetangga. Dan untuk syarat yang keduanya itu adalah tapa kumkum ya. Ataupun tapa kumkum ini adalah kita bersemedi ataupun bertapa di dalam aliran sungai ataupun air yang mengalir yang jauh dari keramaian. Nah, sekarang kita bisa bayangkan saja, di mana ada sungai yang memang jauh dari keramaian, kita bisa melakukan tapa kumkum ini. Tapa kumkum ini dilakukan pada tengah malam hari ya. Ingat, pada tengah malam hari kita tapa kumkum di tengah aliran sungai. Saiki bayangno bro, semua air sudah banyak yang tercemar dari limbah, dari sampah. Banyak orang yang membuang sampah sembarangan yang akhirnya membuat cemar air di sungai ya. Nah, jadi aku ki ya iso nglakoni poso ngono kuwi, cuma nek ning kene iki bro, golek kali sing banyune resik iku angel bro. Aku lek topo tengah wengi ya, bukan engko dadi sakti ora, malah bau diken. Lah piye banyu aku buang ning kono kuwi, sing pempes, sing sampah, limbah semua dibuang di sungai. Nah, inilah nanti yang membuat tubuh kita malah keroken. Nah, makanya yang membuat, dalam artian membuat amalan tirakat amalan ini sangat sulit ya, karena kita untuk mencari aliran sungai ini sangat sulit. Nah, untuk syarat yang terakhir itu adalah puasa patih geni. Puasa patih geni ini dilakukan selama 24 jam di hari terakhir ataupun hari 55. Di saat puasa patih geni ini kita tidak boleh tertidur dan kita tidak boleh berhenti merapalkan ajian semar kuning atau semar emas ini. Setelah itu, bagi lelaku puasa atau tirakat aji semar kuning atau semar emas ini, kalian bisa tanyakan kepada mereka-mereka yang sudah melakukan ajian ini, itu pasti akan merasakan ataupun kita bisa merasakan yang namanya aura kita ataupun energi kita itu semakin kuat, membuat orang-orang di sekitar ataupun orang yang melihat kita itu menjadi gemetar. Nah, itu salah satunya ya. Dan juga energi yang kuat ini bisa mempengaruhi atau lawan jenis kita itu bisa tertarik kepada kita. Itulah salah satu keampuhan dari aji semar kuning ini yang mungkin banyak orang tidak ketahui, karena memang
masih kalah kondangnya dengan aji Semar Mesem ya, yang pada umumnya orang banyak mengenal Semar Mesem tapi jarang mengetahui aji Semar Kuning ini. Karena itu tadi teman-teman, karena memang perilakunya atau tirakannya itu sangat berat sekali, tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Teman-teman itu bisa mencoba di rumah dengan syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, bagi teman-teman atau sahabat semuanya yang ingin mengetahui mantra-mantranya aji Semar Kuning ini atau Semar Emas ini, teman-teman bisa catat ya, karena memang banyak versinya. Kalau teman-teman sahabat semuanya ketahui itu pasti banyak versinya, tetapi kali ini saya akan memberikan versi yang ini ya. Mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman atau sahabat semuanya yang lagi patah hati atau ditinggal pasangannya, ditinggal pas sayang sayangi, ditinggal pas sayang sayangi. Nah, jadi untuk sahabatku semuanya bisa dicatat ya. Bismillahirrohmanirrohim. Niat ingsun mate aji kusi Semar Kuning kinurungan nyawa aduh asih cedak asih siro. Nah, ketika asih siro ini teman-teman atau sahabat semua bisa menyebutkan nama si target ataupun nama bintinya ya. Misalkan si A binti si B. Nah, itu teman-teman bisa menyebutkan asih siro si A binti si B atau bin si B. Nah, kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun mate ajiku si Semar Kuning kinurungan nyawa aduh asih cedak asih siro si A binti si B. Yo asih marang ingsun aduh cedak tetep asih saking kersaning Gusti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tidak terlalu sulit ya untuk menghafalkan ajian Semar Kuning ini, dan teman-teman dan sahabat semua itu bisa praktekkan. Tetapi itu tadi untuk lelakunya itu memang sangat sulit sekali ya, karena kita harus berpuasa selama 55 hari, dan puasa yang terakhir harus puasa pati geni, dan kita tidak boleh tertidur selama 24 jam, dan kita tidak boleh terputus membaca mantra atau ajian ini. Nah, selama berpuasa perlu diingat kembali, saya ingatkan itu kita hanya boleh berbuka dan puasa menggunakan ataupun memakan umbi-umbian saja ya untuk satu dan untuk syarat yang kedua, kita setiap malam harus kumkum ya, kumkum ini di tengah aliran air yang mengalir atau bisa di sungai, yang penting jangan di tengah laut, nanti kelelep. Mungkin pembahasan aji Semar Kuning atau Semar Emas ini kita bahas sampai di sini dulu. Di lain kesempatan saya akan membahas dan mengupas aji-aji yang lainnya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Yang baik bisa dilakukan, yang jelek dibuang. Nah, tetap berbuat kebaikan karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.